Suasana rumah yang biasanya sunyi, mendadak terasa mencekam. Jarum jam menunjukkan pukul 10 malam saat Dion membanting pintu depan dengan kasar. Wajahnya merah padam, sisa-sisa kekesalan di kantor terbawa hingga ke ambang pintu. Namun, pemandangan yang menyambutnya justru membuat amarahnya naik ke ubun-ubun. Ruang makan gelap. Tidak ada aroma masakan, tidak ada meja yang tertata rapi, dan yang paling membuatnya murka, Hana, istrinya, hanya duduk diam di kursi ruang tamu sambil menatap kosong ke arah jendela. "Hana, kamu dengar saya pulang?" teriak Dion menggelegar. "Setahun kita nikah. Baru kali ini kamu berani-beraninya tidak menyiapkan makan malam. Kamu pikir saya ini apa? Tukang cari uang yang tidak butuh makan?" Dion melangkah mendekat, matanya menatap tajam ke arah Hana yang masih bergeming. Selama setahun ini, Hana adalah sosok yang penurut, bahkan terlalu penurut. Dia hanya akan menunduk saat dibentak dan meminta maaf meski bukan kesalahannya. Tapi malam ini, ada sesuatu yang berbeda. Hana perlahan menoleh. Tidak ada ketakutan di matanya. Tidak ada air mata. Hanya ada tatapan dingin yang belum pernah Dion lihat sebelumnya. "Makanannya ada di tempat sampah, Dion," ucap Hana pelan, suaranya sedatar es. "Apa kamu bilang?" Dion terperangah. "Kamu sengaja membuang makanan hanya untuk memancing emosi saya?" Hana berdiri perlahan. Ia berjalan menuju meja makan, mengambil sebuah piring keramik mahal yang merupakan hadiah pernikahan mereka, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Prang! Piring itu hancur berkeping-keping di bawah kaki Dion. Dion tersentak mundur. Jantungnya berdegup kencang karena kaget. "Itu adalah perasaanku setiap kali kamu menghinaku setahun ini, Dion," ujar Hana dengan senyum yang terlihat mengerikan di bawah temaram lampu ruang tamu. "Kamu selalu bilang ingin melihat sifat asliku? Kamu bilang bosan dengan istri yang hanya bisa menangis." Hana melangkah maju, memperpendek jarak hingga napasnya terasa di wajah Dion. "Selamat 1 tahun neraka, Dion. Malam ini, sandiwaraku sebagai istri solehah sudah selesai. Selamat datang di kehidupan nyata, di mana aku bukan lagi keset kaki yang bisa kamu injak-injak." Dion terpaku, lidahnya mendadak keluh. Istri yang selama ini ia anggap lemah, kini berdiri tegak dengan aura yang begitu mengintimidasi. Ia baru menyadari, pria yang ia remehkan selama ini ternyata menyimpan api yang siap membakar seluruh rumah mereka. Dion masih berdiri terpaku di antara serpihan piring yang hancur. Kalimat Hana tadi, "Selamat 1 tahun neraka," masih terngiang seperti dengung lebah yang menyakitkan di telinganya. Ia mengharapkan Hana akan segera mengambil sapu, menangis, dan memohon maaf seperti biasanya. Namun, harapannya pupus. Hana justru melangkah melewati serpihan itu tanpa alas kaki, mengabaikan Dion seolah suaminya hanyalah benda mati yang tidak berharga. Pagi harinya, kenyataan pahit kembali menghantam Dion. Tidak ada aroma kopi yang harum. Tidak ada kemeja yang sudah disetrika rapi di atas tempat tidur. Saat Dion keluar dari kamar dengan rasa lapar yang mulai melilit, ia menemukan Hana sedang duduk santai di meja makan, hanya menikmati secangkir teh dan membaca buku, tanpa ada sepiring pun makanan untuk Dion. "Hana, mana sarapan saya? Saya ada rapat penting pagi ini," bentak Dion, mencoba mengembalikan otoritasnya sebagai kepala rumah tangga. Hana tidak mendongak. Ia hanya membalik halaman bukunya dengan tenang. "Tanganku sedang lelah, Dion. Lagi pula, bukankah kamu selalu bilang masakan buatanku tidak seenak masakan ibumu? Jadi, silakan sarapan di rumah ibumu atau cari di luar." Darah Dion mendidih. Ia merasa harga dirinya sedang diinjak-injak di rumahnya sendiri. "Kamu sudah keterlaluan. Apa ini karena kejadian semalam? Saya cuma bicara sedikit keras dan kamu mau mogok jadi istri? Jangan kekanak-kanakan." Hana menutup bukunya dengan dentuman pelan namun tegas. Ia berdiri dan menatap Dion lurus ke mata. "Sedikit keras? Kamu menyebut caci maki setiap hari sebagai bicara sedikit keras? Kamu menyebut hinaan terhadap fisikku sebagai masukan? Dion, selama setahun ini aku mati-matian menjaga martabatmu, tapi kamu sendiri yang menghancurkannya." Dion tertawa remeh, meski hatinya mulai gelisah. "Jangan berlebihan. Kalau kamu tidak suka, kenapa tidak bilang dari dulu? Kenapa baru sekarang kamu berakting jadi korban?" "Karena dulu aku masih punya harapan kamu akan berubah," jawab Hana dengan suara yang mulai bergetar karena emosi yang tertahan.
Tapi sekarang, harapanku sudah ikut hancur bersama piring itu. Hana kemudian berjalan ke arah mesin cuci, mengambil tumpukan baju kerja Dion yang masih kotor, dan melemparkannya tepat ke arah kaki Dion. Mulai hari ini, urus dirimu sendiri. Aku bukan pembantu yang tidak dibayar di rumah ini. Dion terperangah melihat baju-bajunya berserakan di lantai. Ia hendak membalas, namun Hana sudah lebih dulu masuk ke kamar dan mengunci pintunya rapat-rapat. Untuk pertama kalinya dalam setahun, Dion merasakan sunyi yang mencekam. Bukan sunyi yang tenang, melainkan sunyi yang merayap, menyadarkannya bahwa benteng yang ia bangun dengan keangkuhan mulai retak hebat. Suara pintu yang terkunci dari dalam itu seolah-olah menjadi pemisah antara dunia Dion yang penuh keangkuhan dan dunia Hana yang penuh luka. Dion berdiri mematung di depan pintu kamar, menatap tumpukan baju kotornya yang berserakan. Amarahnya perlahan menguap, berganti dengan rasa penasaran yang aneh sekaligus mengusik. Selama setahun ini, ia merasa mengenal Hana sepenuhnya, perempuan pendiam yang ia anggap tak punya pendirian. Namun, sorot mata dingin tadi pagi membuktikan bahwa ia sama sekali tidak tahu siapa sebenarnya wanita yang tidur di sampingnya itu. Kesempatan itu datang sore harinya saat Hana pergi ke supermarket. Dion yang masih dirundung rasa penasaran, masuk ke kamar rias Hana. Matanya tertuju pada satu laci kecil di meja rias yang selalu digembok. Selama ini, ia tak pernah peduli, menganggapnya hanya tempat perhiasan biasa. Namun hari ini, rasa curiga itu membakar logikanya. Dengan obeng kecil, Dion mencoba mencongkel paksa laci tersebut hingga terbuka. Bukan emas atau berlian yang ia temukan. Di dalamnya hanya ada sebuah buku catatan bersampul biru yang sudah agak usang dan beberapa botol obat dengan label resep dokter saraf. Tangan Dion gemetar saat meraih buku itu. Ia membukanya perlahan, dan di halaman pertama, terdapat tulisan tangan Hana yang rapi namun terlihat sedikit bergetar. Hari ini, 12 Juli. Dia bilang aku tidak berguna hanya karena lupa mematikan lampu teras. Dia memaki ibuku yang gagal mendidikku. Untuk pertama kalinya, aku merasa mati di rumahku sendiri. Dion menelan ludah. Ia ingat hari itu. Ia memang sedang stres karena pekerjaan, tapi ia tak menyangka kata-katanya meninggalkan bekas sedalam itu. Ia membalik halaman demi halaman. Isinya bukan tentang kegiatan harian, melainkan kumpulan tanggal yang diikuti dengan kutipan kalimat kasar yang pernah dilontarkan Dion. 5 September, dia bilang aku terlihat seperti kerbau, karena berat badanku naik 2 kilo. Aku berhenti makan malam sejak hari itu. 14 November, dia menertawakan impianku untuk kembali bekerja. Katanya, otakku hanya cukup untuk mencuci piring. Setiap kata yang dibaca Dion terasa seperti tamparan yang mendarat tepat di wajahnya. Ia melihat daftar obat yang ternyata adalah antidepresan dan obat penenang dosis rendah. Hana tidak sedang sakit fisik, Hana sedang berjuang agar tidak gila karena dirinya. Dion terduduk di lantai, memegangi buku itu dengan napas yang mulai sesak. Di lembar terakhir yang tertulis kemarin, ada sebuah kalimat yang membuat jantungnya seakan berhenti berdetak. Cinta itu sudah habis, Dion. Yang tersisa hanyalah rencana untuk pergi. Tepat saat itu, terdengar suara kunci pintu depan terbuka. Hana sudah pulang. Suara langkah kaki Hana di lorong terdengar seperti lonceng kematian bagi harga diri Dion. Ia terburu-buru menutup laci itu, namun buku catatan biru di tangannya seolah menempel, berat oleh beban dosa yang baru saja ia baca. Saat pintu kamar terbuka, Hana berdiri di sana. Ia melihat laci yang rusak, ia melihat buku itu di tangan Dion, tapi anehnya, tidak ada kemarahan di wajahnya. Hanya ada kelelahan yang luar biasa dalam. Sudah puas membacanya, Dion? Tanya Hana lirih, suaranya hampir menyerupai bisikan. Ia meletakkan kantong belanjaannya di lantai dan berjalan mendekat tanpa rasa takut sedikitpun. Dion mendongak, matanya berkaca-kaca, sesuatu yang belum pernah Hana lihat selama setahun ini. Hana, ini semua, apa benar aku sejahat ini? Suaranya bergetar. Aku hanya ingin kamu menjadi lebih baik. Aku hanya ingin kita sempurna. Hana tertawa, sebuah tawa getir yang terdengar menyakitkan. Sempurna menurut siapa? Menurut standarmu yang setinggi langit? Kamu tidak sedang membangun istri, Dion. Kamu sedang menghancurkan manusia. Hana mengambil buku itu dari tangan Dion dengan lembut, seolah buku itu adalah satu-satunya saksi bisu atas penderitaannya. Kamu ingat malam ulang tahunku?
Kamu memaki karena aku salah memesan restoran. Kamu bilang aku memalukan di depan rekan kantormu. Malam itu, alih-alih merayakan usia baru, aku justru merencanakan bagaimana cara mengakhiri hidupku. Dion tersedak oleh kata-katanya sendiri. Kilasan ingatan itu muncul satu persatu. Ia ingat bagaimana ia sering menertawakan masakan Hana, bagaimana ia mengabaikan air mata Hana dengan kalimat, "Jangan cengeng, aku lelah cari uang." Ternyata, setiap kata yang ia anggap nasihat keras adalah racun yang diminum Hana setiap hari. "Aku bukan monster, Hana, aku mencintaimu," rintih Dion, mencoba meraih tangan istrinya. Hana menarik tangannya dengan cepat, seolah sentuhan Dion adalah api yang membakar kulitnya. Cinta tidak membunuh karakter pasangannya, Dion. Cinta tidak membuat seseorang harus bergantung pada obat penenang hanya untuk bisa bangun di pagi hari dan melihat wajah suaminya. Hana berbalik, mengambil koper kecil dari atas lemari yang selama ini tersembunyi. Ketakutan luar biasa menjalar di sekujur tubuh Dion. Ia menyadari bahwa selama setahun ini ia tidak sedang hidup bersama seorang istri yang penurut, melainkan dengan seorang tawanan yang sedang menghitung hari untuk melarikan diri dari penjara bernama pernikahan. "Apa yang mau kamu lakukan?" tanya Dion panik. "Menyelamatkan sisa-sisa nyawaku sebelum kamu benar-benar menghabiskannya," jawab Hana dingin. Koper yang ditarik Hana dari atas lemari jatuh ke lantai dengan dentuman yang memekakan telinga Dion. Suara itu seolah menandai runtuhnya kekuasaan yang selama setahun ini ia genggam dengan angkuh. Dion yang panik segera menghalangi jalan Hana, tubuhnya yang tegap mencoba mengintimidasi, namun Hana tidak lagi terlihat kecil. Di mata Hana, Dion kini hanyalah tumpukan luka yang harus ia tinggalkan. "Minggir, Dion. Jangan buat aku melakukan hal yang lebih jauh lagi," ancam Hana dengan suara yang bergetar hebat, bukan karena takut, tapi karena menahan amarah yang sudah di ujung tanduk. "Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kita bisa perbaiki ini, Hana. Aku akan berubah." Dion berteriak, mencoba memegang bahu Hana dengan paksa. Hana melepaskan cengkeraman itu dengan sentakan kasar. Ia mengambil buku harian biru tadi, membukanya secara acak, dan membacanya dengan suara lantang, nyaris berteriak tepat di depan wajah Dion. 20 Oktober, dia membuang daster kesayanganku ke tempat sampah karena dianggap kumal. Padahal itu daster terakhir pemberian almarhumah ibuku. Dia bilang aku terlihat seperti pengemis. Hana berhenti sejenak, napasnya memburu. "Kamu tahu apa yang aku rasakan saat itu, Dion? Aku merasa tidak punya harga diri lagi di rumah ini. Bahkan kenangan terakhir tentang ibuku pun kamu injak-injak." Dion terdiam, wajahnya pucat pasi. Ia benar-benar lupa tentang kejadian daster itu. Baginya, itu hanya benda lama yang tak layak pakai, namun bagi Hana, itu adalah separuh jiwanya. "Kamu ingin lihat sifat asliku?" Hana tertawa sinis, matanya merah padam. "Sifat asliku adalah wanita yang bisa bertahan setahun penuh dengan iblis sepertimu tanpa mengeluarkan air mata di depanmu. Tapi sekarang, cadanganku sudah habis." Hana mulai memasukkan baju-bajunya ke koper dengan gerakan liar dan berantakan. Saat ia menarik laci meja nakas, sebuah ponsel cadangan yang selama ini tidak diketahui Dion terjatuh ke lantai. Ponsel itu menyala, menampilkan sebuah pesan masuk yang baru saja tiba. Dion segera menyambarnya sebelum Hana sempat mengambilnya. Matanya membelalak membaca nama pengirimnya. "Vano. Hana, aku sudah di depan kompleks. Mobil sudah siap. Kamu yakin mau pergi malam ini?" Darah Dion kembali bergejolak. Kecemburuan dan rasa dikhianati kini bercampur dengan rasa bersalahnya. Ia melempar ponsel itu ke kasur dan menunjuk wajah Hana dengan jari yang gemetar. "Jadi ini alasannya? Kamu bicara soal luka, soal depresi, tapi ternyata kamu punya laki-laki lain di belakangku? Siapa Vano? Jawab aku, Hana. Ternyata sifat aslimu bukan cuma pemberontak, tapi juga pengkhianat." Hana menatap ponsel itu, lalu kembali menatap Dion dengan tatapan yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya, sebuah tatapan jijik yang murni. "Hanya itu yang ada di otakmu, Dion? Kamu benar-benar tidak tertolong." Tuduhan, pengkhianat, yang dilontarkan Dion menggantung di udara, terasa jauh lebih tajam daripada pecahan piring semalam. Hana tidak membantah, tidak juga memaki balik. Ia hanya berdiri mematung dengan tatapan yang seolah mengatakan bahwa Dion adalah makhluk paling menyedihkan di bumi. Keheningan itu justru membuat Dion semakin kalap.
Ia menyambar kunci mobil, lalu lari keluar rumah dengan langkah serabutan, berniat melabrak pria bernama Vano yang berani menjemput istrinya. Di bawah lampu jalan yang temaram, sebuah sedan hitam terparkir tepat di depan gerbang. Seorang pria bertubuh tinggi dengan setelan rapi berdiri bersandar di pintu mobil. Itulah Vano. Tanpa basa-basi, Dion menerjang dan mencengkeram kerah baju pria itu. Jadi kamu yang mau merusak rumah tangga orang? Kamu laki-laki pengecut yang menggoda istri saya saat kami ada masalah? Teriak Dion, tangannya siap melayangkan pukulan. Vano sama sekali tidak melawan. Ia hanya menatap Dion dengan tenang, bahkan ada garis simpati yang merendahkan di sudut bibirnya. Lepaskan tanganmu, Dion. Kamu hanya akan mempermalukan dirimu lebih jauh lagi, ucap Vano dengan suara berat dan berwibawa. Brengsek, kamu tidak tahu apa-apa tentang kami. Vano melepaskan tangan Dion dengan satu sentakan kuat. Aku tahu segalanya. Aku tahu bagaimana kamu memaki Hana karena hal-hal sepele. Aku tahu bagaimana kamu membiarkannya menangis sendirian di kamar mandi agar suara isakannya tidak mengganggu tidurmu. Aku tahu karena aku yang mendengar rekaman suaramu setiap malam. Dion tertegun. Rekaman suara. Vano merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah kartu nama. Di sana tertulis, Vano Pratama, SH Advokat O Konsultan Hukum. Aku adalah sepupu Hana, Dion. Dan aku juga pengacaranya, lanjut Vano, suaranya dingin sedingin es. Selama 6 bulan terakhir, Hana menghubungiku bukan untuk berselingkuh, tapi untuk mengumpulkan bukti kekerasan verbal dan psikis yang kamu lakukan. Dia ingin pergi secara legal karena dia tahu, pria sepertimu tidak akan pernah membiarkannya lepas dengan mudah. Dion mundur selangkah, jantungnya terasa seperti diremas tangan tak terlihat. Jadi, selama ini Hana tidak sedang mencari pelarian asmara. Istrinya sedang membangun benteng pertahanan untuk melarikan diri dari monster yang ada di dalam dirinya. Hana bukan milikmu, Dion. Dia manusia yang punya batas lelah. Vano menatap ke arah pintu rumah di mana Hana keluar membawa kopernya. Dan malam ini, batas itu sudah terlampaui. Dion melihat Hana berjalan pelan menuju mobil Vano. Tidak ada ragu di langkahnya. Dunia Dion runtuh ketika saat menyadari bahwa musuh terbesarnya bukanlah pria lain, melainkan rekam jejak mulutnya sendiri yang kini telah tertulis rapi dalam berkas perceraian. Dion berdiri mematung di pinggir jalan, menatap kartu nama di tangannya seolah benda itu adalah api yang membakar kulitnya. Kata-kata Vano tentang rekaman suara terus berputar di otaknya seperti kaset rusak. Ia melihat Hana mendekat ke mobil Vano dengan langkah yang berat namun pasti. Rasa kehilangan yang amat sangat tiba-tiba menyergapnya, memicu insting purba untuk memiliki kembali apa yang sudah ia hancurkan. Hana, tunggu. Dion berlari, mencoba menahan pintu mobil sebelum Hana masuk. Aku minta maaf. Aku tidak tahu kalau Vano itu sepupumu. Aku hanya cemburu karena aku mencintaimu. Hana berhenti. Tangannya yang memegang gagang pintu tampak gemetar. Ia berbalik dan menatap Dion dengan air mata yang akhirnya pecah. Bukan air mata sedih, melainkan air mata kemarahan yang sudah mengendap setahun lamanya. Cinta? Suara Hana melengking, memecah kesunyian malam. Kamu bilang ini cinta? Vano, tolong tunjukkan padanya. Tunjukkan apa yang dia sebut, cinta, itu. Vano menghela napas panjang, lalu mengeluarkan ponselnya. Ia memutar sebuah file audio. Suara itu pecah dan sedikit berisik, tapi sangat jelas. Itu adalah suara Dion 3 bulan yang lalu, saat mereka pulang dari acara keluarga. Kamu itu memalukan, Hana. Lihat bajumu, lihat caramu bicara. Pantas saja teman-temanku bertanya kenapa aku menikah dengan wanita sepertimu. Kamu itu cuma beban. Suara Dion di rekaman itu terdengar begitu arogan dan penuh kebencian. Dion yang asli, yang berdiri di depan mobil sekarang, menutup telinganya dengan kedua tangan. Ia tidak sanggup mendengar suaranya sendiri. Ia tidak menyangka suaranya bisa terdengar sekejam itu. Itu baru satu, Dion, ucap Vano dingin. Aku punya puluhan rekaman lain. Saat kamu menghina orang tuanya, saat kamu menertawakan kegagalannya, bahkan saat kamu mengancam akan meninggalkannya jika dia tidak becus mengurus rumah. Kamu menganggap kata-katamu adalah angin lalu, tapi bagi Hana, itu adalah luka sayatan yang tidak pernah kering. Hana menyeka air matanya dengan kasar. Selama setahun ini,
Aku selalu memakai headset dan merekam setiap kali kamu mulai marah. Bukan karena aku ingin menjatuhkanmu, tapi agar aku punya bukti untuk diriku sendiri bahwa aku tidak gila. Bahwa akulah yang sedang disakiti, bukan aku yang bersalah. Dion jatuh terduduk di aspal yang dingin. Semua pembelaannya runtuh. Ia ingin membantah, tapi suaranya sendiri di rekaman itu menjadi saksi kunci yang mengunci nasibnya. Ia menyadari bahwa selama ini ia tidak sedang menjalani pernikahan, melainkan sebuah eksekusi pelan-pelan terhadap jiwa istrinya. Rekaman suara itu berhenti, namun gema kehinaan di dalamnya seolah masih memantul di dinding-dinding rumah mereka. Dion masih terduduk di aspal, menatap kosong ke arah kakinya. Namun, keheningan itu mendadak pecah oleh suara tubuh yang jatuh berdebam. "Hana!" teriak Vano histeris. Dion tersentak. Ia melihat Hana sudah terkapar di samping pintu mobil. Wajahnya sepucat kertas, napasnya pendek dan tersengal-sengal. Beban emosional yang ia pikul sendirian selama setahun, ditambah konfrontasi hebat malam ini, akhirnya meruntuhkan pertahanan fisiknya. Dalam kepanikan yang luar biasa, Dion mencoba meraih tubuh istrinya, namun Vano dengan kasar mendorongnya menjauh. "Jangan sentuh dia. Kamu sudah cukup menghancurkannya," bentak Vano sambil menggendong Hana ke dalam mobil. Dion mengikuti mereka ke rumah sakit dengan perasaan hancur. Di ruang tunggu yang dingin, setiap detik terasa seperti siksaan. Tak lama kemudian, seorang wanita parubaya berlari di koridor rumah sakit dengan wajah sembab. Itu adalah ibu Dion, ibu mertua yang selama ini Hana hormati lebih dari siapapun. Dion berdiri, hendak memeluk ibunya untuk mencari kekuatan. Namun, sebuah tamparan keras mendarat di pipinya. "Plak! Ibu!" Dion mematung, memegangi pipinya yang panas. "Anak macam apa kamu, Dion?" teriak ibunya dengan suara bergetar. Hana datang ke ibu bulan lalu. Dia menangis sampai sesak napas, tapi dia memohon pada ibu untuk tidak memberitahumu. Dia bilang, "Ibu, tolong jangan marahi Dion, dia hanya sedang lelah bekerja. Dia menutupi semua kebusukanmu karena dia tidak ingin kamu malu di depan ibu." Dion terpaku. Ia mengira ibunya tidak tahu apa-apa. Ternyata, selama ini Hana menderita dalam diam justru untuk melindungi nama baik Dion di mata keluarganya sendiri. "Ibu pikir ibu berhasil mendidikmu jadi laki-laki, Dion. Tapi ternyata ibu memelihara monster," lanjut ibunya sambil terisak. "Dokter bilang Hana mengalami depresi berat yang berdampak pada fungsi jantungnya. Dia stres akut, Dion. Dia sekarat karena kata-katamu." Dion menyandarkan punggungnya ke dinding rumah sakit yang dingin, lalu perlahan merosot jatuh. Di dalam ruangan itu, wanita yang paling mencintainya sedang berjuang hidup, sementara di luar sini, ia baru menyadari bahwa dirinya adalah pembunuh yang tidak menggunakan senjata, melainkan menggunakan lidah yang tidak pernah ia jaga. Dinding rumah sakit yang putih bersih terasa seperti sel penjara bagi Dion. Kata-kata ibunya terus terngiang, menusuk-nusuk sisa harga diri yang ia miliki. "Dia menutupi kebusukanmu karena tidak ingin kamu malu." Kalimat itu lebih menyakitkan daripada tamparan di pipinya. Selama ini Dion merasa sebagai pelindung, pemberi nafkah, dan pusat semesta, namun kenyataannya, ia hanyalah parasit yang menghisap kebahagiaan wanita yang paling tulus mencintainya. Saat perawat mengizinkannya masuk, langkah kaki Dion terasa sangat berat. Di atas tempat tidur dengan berbagai kabel medis yang menempel, Hana terbaring lemah. Matanya perlahan terbuka, namun ketika pandangan mereka bertemu, tidak ada binaran cinta yang dulu selalu menyambut Dion. Yang ada hanyalah ruang hampa. "Hana!" Suara Dion pecah. Ia berlutut di samping tempat tidur, mencoba meraih tangan Hana yang terasa dingin. "Maafkan aku. Aku sudah membaca semuanya. Aku sudah mendengar rekaman itu. Aku benar-benar bodoh. Tolong beri aku kesempatan untuk menebus semuanya." Hana menarik tangannya perlahan, menjauh dari jangkauan Dion. Gerakan kecil itu terasa seperti ribuan volt listrik bagi Dion. "Dion," suara Hana parau, nyaris tidak terdengar. "Kamu tahu kenapa aku bertahan setahun? Bukan karena aku lemah, tapi karena aku ingin memastikan bahwa saat aku pergi nanti, tidak ada lagi sisa cinta yang bisa membuatku ingin kembali. Dan malam ini, aku sudah sampai di titik itu. Aku akan berubah, sayang. Kita bisa terapi, kita bisa mulai dari awal." Rintih Dion, air matanya jatuh ke spray putih rumah sakit.
Hana menatap langit-langit ruangan dengan senyum tipis yang menyakitkan. Mulai dari awal dengan siapa? Dengan wanita yang kamu panggil beban? Atau dengan wanita yang kamu anggap memalukan? Dion, kamu tidak mencintai aku. Kamu hanya mencintai pelayan yang selama ini patuh padamu. Sekarang pelayan itu sudah mati. Dia sudah menyerah. Dion menangis sesenggukan, memohon agar Hana tidak melepaskannya. Namun, Hana hanya menoleh pelan, menatap suaminya dengan rasa kasihan yang mendalam. Pergilah, Dion. Permintaan maafmu tidak bisa menghapus rekaman di otakku. Setiap kali aku melihat wajahmu, aku mendengar suaramu yang sedang memakiku. Itu traumaku, dan aku tidak bisa sembuh jika kamu masih ada di dekatku. Dion tersungkur. Ia menyadari sebuah kebenaran pahit. Permintaan maaf sebesar apapun tidak akan bisa menjahit jiwa yang sudah dicabik-cabik selama 365 hari tanpa henti. Lutut Dion yang menghantam lantai rumah sakit menjadi saksi bisu runtuhnya sebuah keangkuhan. Ia melihat Hana memejamkan mata, bukan untuk tidur, tapi untuk memutus sisa koneksi terakhir di antara mereka. Dion keluar dari kamar perawatan dengan langkah gontai, melewati Vano dan ibunya yang menatapnya dengan penuh kekecewaan. Ia pulang ke rumah mereka, rumah yang kini terasa seperti monumen kegagalannya sendiri. Sesampainya di rumah, suasana begitu sunyi hingga detak jam dinding terdengar seperti palu hakim yang mengetuk vonis. Dion masuk ke kamar, melihat lemari yang terbuka dan laci yang rusak. Ia memungut buku harian biru milik Hana yang terjatuh di lantai. Ia membukanya ke halaman paling belakang. Di sana ada sebuah coretan baru yang ditulis Hana sesaat sebelum ia jatuh pingsan di depan mobil Vano. 1 tahun aku mencoba menjadi istri yang baik untuk pria yang salah. Hari ini, aku memilih untuk menjadi manusia yang baik untuk diriku sendiri. Terima kasih atas lukanya, Dion. Itu membuatku sadar bahwa aku jauh lebih berharga daripada semua hinaanmu. Dion memeluk buku itu dan menangis sejadi-jadinya. Ia teringat bagaimana dulu ia selalu membanggakan diri sebagai suami yang sukses karena bisa memberikan kemewahan. Namun kini ia sadar, rumah mewah ini hanyalah kotak kosong. Tidak ada lagi aroma masakan Hana, tidak ada lagi suara lembut yang menyambutnya, dan yang paling menyakitkan, tidak ada lagi kesempatan kedua. Beberapa bulan kemudian, proses perceraian selesai dengan cepat. Bukti-bukti yang dikumpulkan Vano terlalu kuat untuk dibantah. Dion mencoba mengirim pesan, mencoba menelepon, namun aksesnya telah ditutup rapat. Ia mendengar kabar bahwa Hana telah kembali bekerja di bidang yang dulu pernah ia rendahkan, dan senyum Hana di foto profil media sosialnya terlihat jauh lebih tulus daripada saat mereka masih bersama. Dion kini duduk sendirian di meja makan yang sama tempat piring itu pecah. Ia belajar satu hal yang sangat mahal, bahwa kata-kata yang keluar dari mulut bisa lebih mematikan daripada senjata tajam. Ia memiliki segalanya, tapi ia kehilangan satu-satunya orang yang tulus mencintainya karena kesombongan yang ia sebut sebagai didikan. Sandiwara itu berakhir, dan Dion harus hidup dalam sunyi yang ia ciptakan sendiri. Kesimpulan penutup. Kisah ini adalah pengingat keras bagi kita semua bahwa pernikahan bukan sekadar tentang memberi nafkah materi, tapi tentang menjaga martabat dan lisan terhadap pasangan. Seringkali kita menganggap remeh kata-kata kasar, padahal itulah yang perlahan-lahan membunuh cinta di hati pasangan kita. Jangan sampai penyesalan datang saat pintu maaf sudah tertutup rapat. Bagaimana pendapat kalian tentang sikap Hana? Apakah dia terlalu cepat menyerah, atau justru keputusannya untuk pergi adalah langkah yang paling tepat untuk menyelamatkan mentalnya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian tersentuh dengan cerita ini dan ingin mengambil pelajaran dari kisah-kisah drama kehidupan lainnya, jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe agar tidak ketinggalan update cerita terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.